Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni. Saya dari kelas FM 18C dengan NIM 105721122718. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dividend payout ratio, return on asset, cash flow, sales growth, asset growth. Nah, langsung saja saya jelaskan satu-satu. Yang pertama, saya akan menjelaskan dividend payout ratio. Dividend payout ratio adalah persentase pendapatan yang diberikan oleh perusahaan kepada para pemilik atau pemegang saham. Setiap uang yang tidak dibayarkan kepada pemegang saham biasanya akan digunakan untuk membayar utang atau berinvestasi kembali dalam beberapa operasional penting perusahaan. Rasio ini digunakan oleh beberapa orang ketiga mempertimbangkan apakah seseorang sebagai investor akan berinvestasi pada perusahaan pencetak laba yang membayar dividen atau berinvestasi pada perusahaan pencetak laba yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. Rumusnya itu dividen per share dibagi earning per share. Selain itu bisa juga membagi dividen dengan laba bersih. Misalnya PT Baba memiliki lembar saham sebanyak Rp12.345.600. Lembar dividen yang dibagikan pada tahun 2019 adalah 100 juta dan laba bersihnya 200 juta. Nilai dividend payout ratio yaitu 8,10 dibagi 16,20 sama dengan 0,5 atau 50%. Jika DPR berkurang dapat menggambarkan laba perusahaan yang semakin berkurang. Dan yang kedua ada return on asset. Return on asset adalah rasio yang mampu menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari aktiva yang digunakan. ROA digunakan untuk mengevaluasi apakah pihak manajemen sudah mendapatkan imbalan yang sesuai berdasarkan aset yang sudah dimilikinya. Rumusnya itu laba setelah pajak dibagi total aset atau laba bersih setelah pajak dibagi total aktiva terus dikali 100%. Misalnya, laba bersih yang diperoleh perusahaan roti adalah 20 juta, kemudian total asetnya adalah 60 juta. Maka ROA-nya adalah 20 juta dibagi 60 juta, sama dengan 0,3 atau dibulatkan menjadi 30%. Dan yang ketiga ada cash flow, atau disebut laporan arus kas. Laporan arus kas atau cash flow adalah kenaikan atau penurunan jumlah uang yang dimiliki oleh bisnis, institusi, atau individu. Rumusnya yaitu AKO atau AKI atau AKP, di mana yaitu AKO adalah arus kas bersih dari aktivitas operasi, AKI yaitu arus kas bersih dari aktivitas investasi, dan AKP arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Misalnya, jika sudah diketahui total nilai dari setiap aktivitas cash flow, maka kita tinggal menjumlahkan semua nilainya. Jika nilai cash flow meningkat, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar dividen meningkat. Dan yang keempat ada sales growth, atau disebut pertumbuhan penjualan. Sales growth adalah peningkatan dalam penjualan dalam waktu yang telah ditentukan. Hal ini parameter untuk mengukur performa tim sales, menentukan strategi bisnis yang harus dijalankan, dan juga menjadi indikator bagi jajaran perusahaan sebelum mengambil keputusan. Tanpa perkembangan dari sisi pendapatan, bisnis menjadi berisiko untuk disusul oleh kompetitor. Ada dua jenis sales growth, yaitu sales growth positif dan sales growth negatif. Rumusnya itu penjualan periode ini dikurang penjualan periode sebelumnya, terus dibagi penjualan periode sebelumnya dikali 100%. Misalnya, sebuah perusahaan memiliki pendapatan 65 juta dan di tahun ini 45 juta di tahun sebelumnya, maka sales growth-nya yaitu 40,44%. Dan yang terakhir ada asset growth, atau disebut pertumbuhan aktiva. Asset growth adalah perubahan tahunan dari aktiva tetap bila kekayaan awal suatu perusahaan adalah
tetap jumlahnya, maka pada tingkat pertumbuhan aktiva yang tinggi, berarti besarnya kekayaan akhir perusahaan tersebut semakin besar. Asset growth menunjukkan bahwa di mana merupakan aktiva yang digunakan untuk aktiva operasional. Rumusnya itu total aset tahun ini dikurang total aset tahun sebelumnya, terus dibagi total aset tahun sebelumnya. Misalnya jika sebuah perusahaan memiliki nilai sebesar 15 juta tahun ini dan tahun sebelumnya sebesar 10 juta, berarti aset growth-nya adalah 15 juta dibagi 10 juta sama dengan 0,5 terus dibulatkan menjadi 50%. Nah, jadi itulah penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menjelaskan atau salah dalam menjelaskan. Mohon maaf sekali lagi apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.